Ya, sebentar ya. Oke. Nah, kerjaku adalah amanah. Next. Next, Bu. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu harus penuh amanah. Kenapa? Amanah itu adalah nomor satu yang harus kita lakukan. Amanah itu, jadi sebuah lembaga, sebuah komunitas, sebuah institusi, itu akan hancur ketika tidak ada amanah. Kata Nabi, ini tulisan Arabnya ini ya Bu, ngacak ya? Ya Pak, sepertinya kurang Ya, support. betul, Pak. Ya, oke. Nggak bisa dibaca sama window-nya ya. Oh ya, sama Windows-nya nggak bisa dibaca. Oke. Intinya gini, kata Nabi, tidak ada seperti keimanan di saat seorang melanggar amanahnya. Jadi kalau jadi gini, orang yang punya iman, dia tidak mungkin melakukan dosa. Orang yang sedang punya iman, tidak mungkin dia melakukan korupsi. Nah, dalam ilmu tasawuf itu yang dinamakan takorub, mukorobah. Jadi mukorobah itu dia adalah orang yang selalu ditatap, dilihat dan diawasi oleh Allah. Jadi orang yang punya jiwanya jiwa muraqabah, maka dia tidak akan melakukan dosa. Jadi kalau ada mahasiswa dia lagi ujian, nah kalau dalam jiwanya ada jiwa muraqabah, ada jiwa amanah, maka dia tidak mungkin nyontek. Seorang karyawan, sekalipun dia tidak dilihat, tidak diawasi oleh atasannya, dia tidak mungkin melakukan korupsi. Kenapa? Sebab dia meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha mengawasi, dan maha mengamati. Jadi orang yang punya keimanan, dia sangat-sangat kecil untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa. Jadi ketika kita memiliki keimanan, maka tidak mungkin kita melanggar amanah, itu kan kata Nabi. Next. Nah, oke. Nah, kalau ini kebaca nih. Nah, jangan mengkhianati amanah. Kata Allah, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan kamu hianati amanat yang dipercayakan kepadamu padahal kamu mengetahui. Pak, Bu, kalau sudah kita diamanahi, maka jangan sekali-kali kita mengkhianatinya. Kenapa? Kalau kita sekali saja mengkhianati amanah, maka sampai kapanpun orang sulit percaya pada kita. Orang lain akan mengatakan kita itu tidak jujur. Jadi kunci supaya kita itu diklaim sebagai orang yang jujur, kuncinya kita jangan amanah. Nah, jadi ketika kita memiliki amanah, jangan sekali-kali kita mengkhianatinya. Next, Bu. Punten, ini waktunya berapa, Bu? Berapa jam? Berapa menit? Sampai pukul 5, Bapak. Sampai jam 5 ya? Oke. Iya, betul, Pak. Ya, oke. Nah, paling nanti ada tanya jawab nggak? Punten, ada tanya jawab nggak? Ada, Bapak. Oke, berarti saya setengah jam materi, nanti sisanya kita tanya jawab ya, Bu. Mangga, Bapak. Mangga. Nah, tanggung jawab atasan dan bawahan. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in. Imam itu ra'in, pemimpin, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bu, posisi kita itu adalah semuanya pemimpin. Bapak di kantor punya atasan, nah atasannya itu pemimpin. Bapak punya bawahan, Bapak pun pemimpin. Bahkan OB sekalipun, dia itu pemimpin. Buat siapa? Buat dirinya. Nah, jadi mungkinkah dirinya menjadi pemimpin? Mungkin.
Ketika kita tidak punya bawahan, maka kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin apa? Pemimpin untuk menjaga hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu adalah sesuatu yang sulit kita kendalikan. Jadi hati-hati, sekalipun kita bawahan, kita punya tanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, dan perlu diingat, ketika kita memiliki puncak pimpinan, maka ujian yang paling besar bagi kita itu adalah ego. Jadi ketika misalkan ada pejabat, dia egonya tinggi. Nah, itu wajar. Kenapa? Ada sesuatu yang dia egokan, ada sesuatu yang dia miliki. Jadi kalau pemimpin sombong itu wajar. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang dia sombongkan. Yang tidak wajar itu dia bukan pemimpin, bukan apa-apa, tapi sombong. Itu tidak wajar. Nah, tapi kalau ada pemimpin dia sombong, itu wajar. Makanya ujian pemimpin itu adalah ujiannya ujiannya itu pada ego, pada kesombongan. Jadi kalau ada orang yang sudah menjadi pemimpin, dia sombong, itu wajar. Tapi ingat, ketika dia sombong, maka dia akan melanggar khianat tadi. Jadi kunci supaya kita amanah, jauhi sikap ego. Nah, contoh misalkan di zaman Nabi Musa itu ada 3 manusia yang egonya tinggi. Di zaman Nabi Musa ada 3 manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun itu sombong dan apanya, Bu? Dengan hartanya. Kemudian yang kedua, Qarun. Qarun itu sombong dan apanya? Dengan kekayaannya. Dan yang ketiga, Haman. Haman sombong dan apa? Dengan ilmunya. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada 3 manusia yang diabadikan dalam Al-Quran. Dia memiliki ego yang tinggi, memiliki kesombongan yang tinggi. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang dia sombongkan. Fir'aun dia sombong dan jabatannya. Itu dalam surat Al-Mujadilah ayat 29. Surat Al-Ankabut ayat 29. Yang pertama adalah Fir'aun. Dia sombong dengan jabatannya. Yang kedua adalah Qarun. Dia sombong dengan hartanya, kekayaannya. Dan yang ketiga Haman. Haman sombong dengan ilmunya. 3 manusia itu disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Dan ketiga manusia itu hidup pada zaman satu nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, siapakah Haman? Ibu tahu Haman, Bu? Haman itu adalah orang yang arsitek yang membangun istana Fir'aun. Jadi yang membangun istana Fir'aun itu adalah Haman. Coba Ibu nanti browsing siapa Haman gitu. Itu disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Oke. Next. Nah, ketika kita ingin menjadi orang amanah, maka jadilah orang yang menyebarkan kebaikan. Kata Nabi, "Khairunas anfa'uhum linas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bu, kunci kita melakukan kebaikan. Karena kata si A, kata si B tidak suka pada saya, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan kebaikan. Yang menilai kita melakukan kebaikan itu bukan manusia, tapi Allah. Nggak apa-apa teman-teman kita membenci kita ketika kita melakukan kebaikan. Yang penting kita jangan dibenci oleh Allah. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada orang lain tuh teman kantor kita itu membenci kita ketika kita melakukan kebaikan. Nggak apa-apa, yang penting kita jangan dibenci Allah. Kalau kita sudah dibenci Allah, itu kiamat, Bu. Jadi lakukan kebaikan sekalipun manusia lingkungan kita, orang lingkungan kita itu membenci kita, nggak apa-apa. Yang penting kita terus melakukan kebaikan. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia dia yang memberikan manfaat pada orang lain.
Jadi ketika ibu akan melakukan kebaikan, bapak akan melakukan kebaikan, jangan berpikir takut salah, takut dicaci oleh orang lain, nggak usah. Ketika kita akan melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Yang penting kita jangan dibenci Allah. Nggak apa-apa, teman-teman kita membenci kita ketika kita melakukan kebaikan. Yang penting Allah jangan membenci kita. Next. Nah, miliki integritas dalam bekerja. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la ta'lamun. Allah sangat murka jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, ini Bu. Jadi ketika kita bekerja itu atau melakukan aktivitas apapun, maka miliki integritas. Nah, ketika kita akan melakukan sesuatu, ketika kita menyuruh sesuatu pada bawahan kita, kita sudah melakukan. Jadi ketika Bapak di rumah, nah anak-anak ayo ngepel. Nah, lebih baik Bapak ngepel duluan, nanti anak-anak diajar. Jadi kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah itu sangat benci. Allah itu sangat benci apa yang kita katakan, tapi kita tidak melakukannya. Sekarang tuh banyak orang yang banyak ngomong. Sekarang tuh dia banyak ngomong, tapi dia tidak melakukannya. Itu adalah tanda orang yang dibenci Allah. Maksud saya tanda orang yang dia mendapatkan murka Allah, kebencian Allah. Jadi sekali lagi saya yakin Bapak dan Ibu di sini orang-orang soleh, insya Allah husnul khotimah, amin ya Pak Bu, insya Allah husnul khotimah. Jadi ketika akan melakukan sesuatu hati-hati. Ketika menyuruh sesuatu pada bawahan itu hati-hati. Kita jangan banyak ngomong pada bawahan kita, tapi kita harus banyak melakukan sesuatu. Itu adalah nilai integritas. Kenapa? Yang namanya integritas, kita melakukan kebaikan sebelum menyuruh pada orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita melakukan amal soleh duluan sebelum kita menyuruh orang lain beramal soleh. Kita dakwah pada kita sendiri sebelum dakwah pada orang lain. Kita dakwah pada keluarga kita sendiri sebelum kita dakwah di masjid, sebelum kita dakwah ke masyarakat luas. Jadi hati-hati, ini adalah konsep integritas yang luar biasa. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang dia mengatakan tapi dia tidak melakukannya. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu pada orang lain, maka lebih baik kita melakukan terlebih dahulu. Sebelum kita mendakwahkan sesuatu pada orang lain, kita dakwahi dulu diri kita sama keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu yang namanya integritas. Jadi kita harus melakukan sesuatu sebelum kita mengatakannya pada orang lain. Next. Nah, ini Pak Bu, ada satu ramalan dari Rasulullah. Kata Nabi, idza duyi'atil amanatu fangtadir sa'ah. Jadi gini Bu, ketika para sahabat itu sedang ngumpul, kemudian Nabi mengatakan, idza duyi'atil amanatu fangtadir sa'ah. Jika amanah diabaikan, maka tunggulah kehancurannya. Qala. Nah, Abu Hurairah berkata, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah, apa yang dimaksud mengabaikan amanah ya Rasulullah? Nah, qala, kemudian Rasulullah bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahli fangtadir sa'ah. Jika satu urusan diberikan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, Pak Bu, kalau ada satu negara, kalau ada satu institusi, kemudian manajemennya acak-acakan, mungkin kesalahan kita itu adalah milih orang yang bukan ahlinya, bukan profesinya. Jadi kalau misalkan satu institusi ingin baik,
satu institusi ingin bagus, ini bagi para pejabat yang ada di kelompok middle ke atas, ketika institusi ini ingin berjalan baik, ingin bagus, maka pilihlah orang yang punya keahlian khusus. Kalau misalkan untuk bagian SDM, pilihlah orang yang paham tentang SDM. Untuk urusan keagamaan, pilihlah orang yang paham tentang keagamaan. Nah, kata Nabi, "Ida usnidal amru ila ghairi ahli faqtadir sa'ah." Barang siapa yang memberikan urusan barang siapa yang menyerahkan urusan pada seseorang dan dia bukan ahlinya, maka itu akan adanya sa'ah. Sa'ah itu bukan kiamat. Sa'ah di sana adalah kehancuran. Jadi bahasa sa'ah itu bahasanya bisa kiamat, tapi sa'ah juga itu artinya bisa kehancuran atau kerugian. Jadi ketika ada satu institusi, satu lembaga, kemudian diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka itu akan ada kerugian. Jadi kalau ada perusahaan, kalau ada lembaga, dia tiap tahun itu rugi. Nah, maka itu harus diganti pemimpinnya. Kenapa? Mungkin dia bukan ahlinya untuk memanage keuangan misalkan. Itu contohnya seperti itu, Bu. Oke, next, Bu. Nah, agar amanah berbuah manfaat. Nah, apakah betul amanah itu bisa mendatangkan manfaat? Next, Bu. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah bekerja secara profesional. Kata Nabi, sesuatu yang kita lakukan adalah apa yang berdasarkan keterampilan, keahliannya atau profesinya. Jadi apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Jadi kalau misalkan di BPSDM ya, di BPSDM itu menghasilkan banyak hasil, menghasilkan banyak konsep-konsep misalkan. Nah, kenapa itu banyak menghasilkan? Itu hasil dari para ahli. Jadi apa yang kita lakukan, sesuatu yang terbaik kita lakukan, maka itu akan mendatangkan manfaat yang lebih baik. Terus kata Nabi, dan apapun yang dinafkahkan seorang untuk diri, keluarga, anak dan pembantunya adalah sedekah. Jadi kata Nabi, pekerjaan terbaik adalah apa yang dilakukan berdasarkan keterampilannya atau profesinya. Jadi ketika kita akan melakukan apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita sedekah, maka itu akan kembali pada kita. Nah, saya mendapat pelajaran dari orang tua saya dulu. Dari orang tua saya bilang, pokoknya dimanapun kamu berada, kamu harus melakukan kebaikan. Nah, saya dulu waktu usia 30 saya pernah melihat nenek-nenek, kemudian dia mau naik taksi. Nah, dia mau naik kendaraan. Nah, kemudian saya carikan taksi dan kemudian saya bayarin taksinya. Nah, saya ingat kata-kata orang tua saya, pokoknya lakukan kebaikan apapun dan itu akan kembali pada diri kita. Nah, dan itu tidak lama dari itu, ketika ibu saya lagi ke pasar, kemudian dia bawaannya banyak, itu ada yang membantu. Ada pemuda yang bantu dan bawaannya itu dibawa ke beca. Nah, dan beca itu di ongkosan. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka itu akan kembali pada diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi orang yang kita cintai. Mungkin saja Bapak, Ibu melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu kembali pada anak-anak kita. Nah, dulu ibu saya tuh ketika, saya ingat sekali ketika saya di pondok, nah ibu saya, kan rumah saya tuh dekat pondok, nah tapi saya mondoknya itu di pesantren yang jauh, sengaja sama
sama ayah saya itu, saya pondoknya di pesantren jauh, tidak pesantren yang dekat rumah. Nah, ibu saya itu seringkali dia masak, kemudian masakannya itu dia kasih ke anak-anak pondok. Nah, ketika saya kuliah, saya seringkali kekurangan uang. Jadi waktu saya kuliah, saya seringkali kehabisan uang. Tapi kok tiba-tiba selalu ada saja makanan yang datang ke kosan. Ada ibu-ibu yang datang ke kosan, cek, iya tuangan kangge cek, gitu. Ini makanan buat kamu, kata ibu tuh. Nah, saya mikir, oh mungkin ini kebaikan yang pernah dilakukan atau sering dilakukan oleh ibu saya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang Bapak dan Ibu lakukan, itu akan kembali pada kita, baik pada diri kita atau kepada orang yang kita cintai. Mungkin saja Bapak melakukan kebaikan, tapi nanti Allah akan membalasnya pada anak-anak Bapak. Bapak sering memberi pada orang lain, siapa tahu kebaikan Bapak itu disimpan oleh Allah dan Allah balas nanti pada anak cucu kita. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita. Next, Bu. Nah, yang kedua, pantang menyerah. Jadi ketika kita punya amanah, maka akan ada manfaat. Yang kedua adalah pantang menyerah. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu telah selesai melakukan satu urusan, maka tetaplah mengoptimalkan untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Jadi gini Pak, orang yang tidak mudah putus asa, dia akan selalu melakukan yang terbaik. Jadi lakukan apa yang menurut kita itu adalah baik. Jadi ketika kita selesai melakukan satu aktivitas A, maka lakukan pada aktivitas B. Nah, orang sukses Pak Bu. Jadi kalau lembaga Bapak Ibu pingin bagus, pingin sukses, ketika ada satu job, itu bukan hanya selesai pada satu job, tapi lakukan pada job yang lain. Nah, jadi orang yang pantang menyerah, dia selalu melakukan dari satu tahapan pada tahapan yang lain. Jadi ketika ibu bapak kalau naik tangga, itu kan tidak mungkin langsung ke tangga 10. Betul nggak Pak, Bu? Jadi kalau bapak ibu naik tangga nah tidak mungkin langsung ke tangga 10. Jadi kalau bapak ibu ingin sukses, bapak harus melewati tahapan-tahapan itu, ibarat tangga. Nah, sama dengan rumah tangga. Kenapa dikatakan rumah tangga? Nah, sebab orang yang sukses dalam rumah tangga, dia siap melewati tahapan-tahapan tangga. Setiap tahapan tangga itu ada ujian. Tangga ke-1 ujiannya A. Ketika misalkan nikahnya baru setahun, ujiannya A. Nikahnya baru 2 tahun, ujiannya B. Nikahnya baru 3 tahun, ujiannya C. Nah, jadi untuk mencapai puncak itu, kita harus melewati tangga-tangga itu atau tahapan-tahapan itu. Nah, Bapak Ibu ingin pada puncak jabatan. Tidak mungkin Bapak begitu masuk langsung ada jabatan pimpinan tinggi, nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu itu harus melewati tangga-tangganya. Ketika golongan A, ketika tangga 1, Bapak masuk golongan A, Ibu masuk golongan B, Ibu masuk ke golongan A. Nah, ketika tangga kedua masuk ke golongan B gitu. Nah, jadi ketika kita ingin sukses, maka kita harus siap melewati tangga-tangga itu. Nah, kalau kita tiba-tiba ingin sukses pada puncak kesuksesan atau puncak tangga, maka akan ada yang bermasalah. Jadi kalau kita ingin sukses dan instan, maka itu akan di kemudian hari itu akan ada masalah. Sama ketika ibu atau bapak tiba-tiba loncat ke tangga 10 misalkan. Nah, itu kan akan jatuh, akan sakit atau ada sesuatu yang sakit. Nah, itu pun kesuksesan.
Kalau Bapak Ibu ingin sukses ke puncak paling tinggi, maka lewati tahapan-tahapannya itu. Nah, ketika melewati tahapan-tahapannya itu, maka ingat di sana akan ada ujian-ujiannya. Jadi ketika Ibu masuk golongan A misalkan, nah itu akan ada ujiannya. Tidak mungkin Ibu ketika di golongan A itu tidak ada ujiannya, dan golongan berikutnya pun sama. Next. Nah, kita harus kerja keras atau kerja optimal. Firman Allah, Kuli malu fasayarullahu amalakum. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita jangan pedulikan apa kata orang lain. Kita jangan mengeneralisir masalah. Dulu saya punya teman, dia tuh saya lulus kuliah 4 tahun. Tapi ada teman saya yang lulusnya 7 tahun. Kenapa? Dia tuh banyak ketakutan. Dia tuh banyak mengeneralisir masalah. Dia takut ini, takut itu. Nah, ingat, ketika kita mengeneralisir masalah, kita sulit untuk bahagia. Nah, kalau kita ingin bahagia, jangan sekali-kali mengeneralisir masalah. Nah, lakukan apa yang menurut kita baik. Jadi ketika menurut hati nurani kita baik, maka Allah dan Rasulnya itu akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi jangan sekali-kali ketika kita melakukan sesuatu ada kekhawatiran, takut orang lain nggak suka, takut ini, takut itu. Ingat, jangan sekali-kali mengeneralisir masalah. Next. Yang keempat, ketika kita amanah, maksud saya, bagaimana supaya kita amanah? Maka berlomba melakukan kebaikan. Kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi ketika ada satu tugas, ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas dari atasan, misalkan dapat tugas dari atasan, ini mah kamu aja yang selesaikan gitu. Nah, ingat, berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Tentu saja dalam bingkai SOP. Jadi jangan sampai Ibu berlomba-lomba kebaikan tapi Ibu overload. Ibu melewati batas SOP yang ditetapkan. Nah, yang dimaksud berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalam bingkai SOP, dalam bingkai tupoksi yang jelas gitu. Jadi jangan sampai dalam aktivitas Bapak Ibu segala dilakukan oleh Ibu, segala dilakukan oleh Bapak. Kenapa? Alasannya berlomba-lomba, kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetap kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi harus dalam bingkai SOP, dalam bingkai tupoksi gitu. Jangan sampai tupoksi A kita lakukan, tupoksi B kita yang menyelesaikan. Tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud berlomba-lomba kebaikan itu berada dalam bingkai SOP yang benar, dalam bingkai tupoksi yang benar. Nah, ketika kita melakukan kebaikan di luar SOP, di luar tupoksi kita, maka itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi justru kita menjerumuskan orang lain untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi jangan sekali-kali kita tujuannya melakukan kebaikan, tapi menjerumuskan orang lain pada kelalaian gitu. Itu Bu. Oke, itu Bu yang dapat saya sampaikan. Materinya setengah jam. Mangga kalau ada pertanyaan seputar apapun, walaupun materinya